Hujan ekstrim yang terjadi beberapa waktu belakang mengakibatkan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Terbaru cuaca buruk membuat Cisarua tertimbun tanah longsor. Tepatnya terjadi di Desa Pasir Langu, Cisarua Barat. Selengkapnya seputar bencana akan kami paparkan dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kita awali dengan bagaimana kronologi terjadinya longsor. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cisarua, longsor terjadi pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari ketika warga sedang tertidur. Tanda-tanda awal bencana diketahui warga melalui suara gemuruh yang sangat keras sebelum akhirnya material tanah dan lumpur menerjang pemukiman. Material longsor tersebut meluncur deras dari arah Kampung Pasir Kuning yang kemudian menghantam ke arah bawah di Kampung Pasir Kuda. Jadi Kampung Pasir Kuda ini berada di area selatan dari Kampung Pasir Kuning. Aliran tanah, batu, dan lumpur menerjang bagian belakang pemukiman warga, menutupi sebagian akses jalan serta menghantam bangunan di jalur lintasan longsor. Dalam waktu singkat, volume material terus bertambah seiring dengan intensitas air yang ikut terbawa dari hulu. Kondisi ini menyebabkan longsor berkembang menjadi aliran lumpur yang menyerupai banjir bandang, sehingga daya terjang material semakin kuat. Pihak kepolisian menyebut longsor ini dipicu oleh kondisi tanah yang sudah jenuh air dan menjadi labil akibat curah hujan tinggi yang memang terjadi secara terus-menerus dalam beberapa hari terakhir. Jadi kombinasi antara medan perbukitan dan juga tekanan air di dalam tanah mempercepat pergerakan material dari bagian atas menuju ke pemukiman warga. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, untuk perkembangan terkini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat mencatat hingga Sabtu malam jumlah korban meninggal dunia akibat longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat mencapai 10 orang, di mana korban jiwa tersebar di 2 titik terdampak utama. Sesuai dengan arah luncuran material longsor yaitu dari kawasan perbukitan, di mana ada sebanyak 8 orang yang berasal dari Desa Pasir Langu ditemukan meninggal dunia dan juga ada sebanyak 2 korban yang meninggal dunia merupakan korban asal Desa Sukajaya. Nah, adapun wilayah ini merupakan jalur utama terjangan material tanah dan lumpur sehingga dampak kerusakan dan risiko korban jiwa menjadi lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya, lokasi ini berada di bagian hilir aliran material yang turut terdampak limpasan lumpur dan debit air dari arah Cisarua. Nah pemirsa, hingga saat ini BPBD mencatat ada sebanyak 82 orang yang masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian. Sebagian besar korban hilang diduga berada di sekitar pemukiman yang tertimbun material tebal dan terletak di lintasan longsor. Adapun sebanyak 23 anggota TNI dikabarkan menjadi bagian dari 82 orang yang hilang akibat tertimbun longsor Cisarua, Bandung Barat. Kodam 3 Siliwangi menyatakan pihaknya tengah menelusuri informasi terkait dugaan dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Selain korban jiwa dan juga korban hilang, dampak bencana juga terlihat dari kondisi pemukiman warga. Sebanyak 30 rumah dilaporkan terdampak material tanah dan lumpur dengan 1 unit rumah mengalami kerusakan berat karena posisinya tepat berada di jalur terjangan longsor. Akibat dari kondisi tanah yang masih labil dan juga potensi pergerakan material susulan, kurang lebih 400 jiwa yaitu warga dari 2 desa terdampak terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Adapun pengungsian ini dilakukan terutama bagi warga yang rumahnya berada di sekitar lereng dan juga alur aliran lumpur. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi 1 hari pasca longsor tentu yang menjadi fokus adalah pencarian puluhan korban yang masih hilang. Ada 82 korban yang masih hilang dan sejauh ini kemarin ada 63 personil diterjunkan dan untuk pencarian di hari kedua ada sekitar 504 personil yang diterjunkan untuk melakukan penyisiran korban hilang. Nah, penyisiran ini juga melibatkan anjing pelacak dari unit K9 Satsamta Polres Cimahi. Meski demikian, proses pencarian korban longsor menghadapi 2 kendala utama. Kendala yang pertama adalah cuaca. Yang kedua adalah medan yang berlumpur. Kita akan bahas satu persatu. Jadi Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana menyampaikan di lokasi longsor hujan masih sering turun secara tiba-tiba dengan intensitas yang cukup tinggi. Perubahan cuaca yang cepat dari cerah menjadi hujan lebat membuat visibilitas menurun dan membatasi ruang gerak tim di lapangan.
Kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya longsoran susulan, terutama di area perbukitan yang tanahnya masih jenuh air. Jadi demi keselamatan personil, pencarian kerap harus dihentikan sementara. Seperti kemarin malam, pencarian ini sempat dihentikan sementara setiap kali intensitas hujan meningkat atau terdeteksi pergerakan tanah di sekitar lokasi. Nah, selain faktor cuaca, faktor lainnya yang menjadi kendala adalah dari kondisi medan yang sangat berlumpur. Material longsor yang menimbun area pencarian didominasi lumpur basah yang bercampur air, jadi bukan tanah kering. Nah, tekstur lumpur yang lunak dan licin menyebabkan pijakan menjadi tidak stabil, menyulitkan pergerakan personil maupun alat berat. Ketebalan lumpur di beberapa titik juga menutupi akses jalan dan titik pencarian, sehingga proses pembuatan jalur aman harus dilakukan secara bertahap. Kondisi ini akhirnya memaksa tim untuk bekerja ekstra hati-hati agar tidak terpleset atau memicu pergeseran material susulan di sekitar lokasi. Pemirsa, paralel dengan proses pencarian yang terus dilakukan, tim DVI Polda Jawa Barat juga mendirikan posko pengaduan orang hilang. Nah, posko pengaduan dan identifikasi korban dibuka di Puskesmas Pasir Langu. Posko didirikan untuk memudahkan keluarga melaporkan anggotanya yang masih belum ditemukan serta melakukan proses pencatatan data korban meninggal dunia. Melalui posko ini petugas mengumpulkan data antemortem seperti identitas, ciri-ciri khusus, serta riwayat pakaian terakhir korban sebagai bahan pencocokan dengan temuan di lapangan. Selain posko pengaduan, juga pastinya turut didirikan sejumlah posko pengungsian. Posko pengungsian dibangun secara berjenjang, mulai dari posko utama hingga posko lapangan. Posko lapangan ditempatkan di area bawah, termasuk di posko Basarnas sebagai titik operasi terdekat dengan lokasi pencarian. Sistem posko berjenjang ini diterapkan untuk bisa memastikan koordinasi antar petugas berjalan lebih terarah, serta bisa mempermudah pengaturan pergerakan personil dan juga peralatan. Selain itu juga pola ini bisa memperlancar distribusi logistik ke titik-titik operasi, mengingat kondisi medan di lereng gunung yang relatif sulit dan juga memerlukan pengaturan akses yang terkendali. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan status darurat bencana meresponi longsor yang terjadi di wilayahnya. Sama-sama kita baca. Jadi JJ ini menyatakan bahwa kami menerapkan ini status darurat bencana karena korban sudah luar biasa banyak. Nanti juga kami akan menurunkan petugas karena akses ke sini sulit. Jadi ada petugas supaya menjaga alurnya agar bisa mempercepat bantuan yang masuk karena tadi pun saya ke sini sulit sekali karena penuh sekali orang. Jadi penetapan status darurat ini dilakukan untuk bisa mempercepat proses penanganan bencana, pencarian korban, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan memperkuat langkah mitigasi bencana, mengingat wilayah Bandung Barat dan Jawa Barat secara umum merupakan daerah rawan bencana. Dengan pemberlakuan status darurat bencana, seluruh sumber daya daerah akan dimaksimalkan untuk penanganan korban, serta upaya pencegahan bencana serupa di masa mendatang. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lantas pemirsa, bagaimana dengan proses distribusi logistik sejauh ini? Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPD Jawa Barat menyatakan bahwa untuk logistik kami berharap semuanya tercukupi, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi yang sudah mulai masuk. Jadi ratusan warga selamat saat ini menempati posko pengungsian sementara dengan kondisi seadanya. Kini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mulai menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak. Sejumlah kebutuhan mendesak yang diperlukan para pengungsi, terutama perlengkapan dasar untuk bertahan di posko. Yang menjadi prioritas bantuan meliputi matras, selimut, serta bahan kebutuhan pokok atau sembako. Kebutuhan ini menjadi krusial mengingat suhu udara di kawasan Bandung Barat yang relatif dingin, terutama pada malam hari, sehingga para pengungsi memerlukan perlindungan tambahan untuk menjaga kondisi kesehatan. Pada akhirnya pemirsa, kita sama-sama berharap agar proses pencarian korban, masih ada sekitar 80 korban yang dinyatakan hilang, bisa segera ditemukan dan juga dalam keadaan selamat, dan pastinya juga untuk distribusi logistik bisa tersalurkan dengan baik agar masyarakat terdampak bencana ini bisa segera pulih, baik itu jiwa raganya maupun juga huniannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.